Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku sebangsa, seiman, seaqidah, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Kali ini kita coba kupas tuntas dulu tentang peran polisi ini terhadap dakwah Islam. Nah, saudara-saudaraku, bahwa polisi ini selama ini mungkin karena mungkin segelintir atau oknum-oknum polisi yang mungkin tidak tegak lurus dalam melaksanakan peran, fungsi, dan kewajibannya, sehingga kesan polisi ini seolah-olah tidak memberi makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal sebenarnya polisi ini dimanapun di dunia ini punya tugas fungsi yang sangat-sangat berperan besar terhadap ketertiban, keamanan masyarakat, kedamaian, ketentraman. Apabila polisi ini tidak berperan secara maksimal sesuai fungsinya, maka sudah dapat dipastikan kejahatan, kemaksiatan, kebejahatan itu akan merajalela di masyarakat. Dan tentunya ini tidak akan membuat nyamannya satu bangsa, satu masyarakat, satu lingkungan apabila memang kejahatan, kemaksiatan itu merajalela. Oleh sebab itu, perlu kita kaji secara mendalam kenapa polisi ini sangat dibutuhkan dalam perannya, termasuk dalam peran dakwah. Karena memang dakwah itu terdiri dari dua sisi mata uang. Pertama, dakwah itu adalah menyeru, mengajak uh, manusia untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi kejahatan, kemaksiatan, dan melaksanakan seluruh perintah-perintah yang diajarkan agama Islam tersebut. Namun untuk pencegahan, antisipasi kemaksiatan dan kebejahatan itu, para ulama, para tokoh, para kiai, ustadz, guru itu tidak punya wewenang di sana. Jadi kalau ada mungkin ulama, ustadz, kiai yang tanha anil fahsya wal munkar itu dengan kekerasan, ini sebenarnya sudah di luar dari tupoksinya. Kenapa? Karena memang dakwah itu sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah, seru, ajaklah mereka manusia itu ke jalan Allah itu dengan hikmah. Kemudian dengan pengajaran yang baik. Kalau mereka masih juga sulit, mungkin bagi yang agak bandel-bandel sedikit, agak banyak pertanyaan, jadilhum billati ahsan, maka berdiskusilah, debatlah mereka dengan cara yang baik juga. Jadi tidak ada istilah dalam dakwah itu para dai ini, juru-juru dai itu dengan cara-cara kekerasan. Kalau masalah urusan misalnya menindak kejahatan, memaksa manusia untuk melaksanakan uh, perintah Allah misalnya, sebagaimana juga pernah diperintahkan Abu Bakar Siddiq untuk satu kampung itu untuk membayar zakat dengan cara paksa, diperangi. Ini bukan lagi domainnya Ustadz dan Kiai, ini sudah domainnya para petugas keamanan, petugas hukum, hakim, termasuk polisi dan sebagainya. Bahwa memang tugas dakwah ini juga memang bukan diemban oleh para ulama kiai saja, karena memang para polisi inilah kita berharap untuk bisa serta-merta bersama-sama seia dan sekata bisa menegakkan uh, kebaikan atau kebenaran atau undang-undang itu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Kenapa? Dan mereka itu juga akan, polisi ini juga dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz sebenarnya punya kedudukan yang dimuliakan oleh Allah apabila mereka benar-benar menegakkan nahi mungkar tersebut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ya 103 dan 110. Hanya beda 7 ayat dari 103 itu yang mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Itu tugas kami. Ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama, ya'muruna bil ma'ruf,
menyuruh mereka untuk berbuat yang ma'ruf, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian melarang atau mencegah atau memberantas dari kemungkaran. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan, hadis yang sahih itu, bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kamu melihat satu kemungkaran, kemaksiatan, kebejatan itu cegah atau antisipasi, atau bahasa kasarnya tangkap, proses dengan hukum, kan itu. Dengan apa? Dengan ya tentu dengan biadih. Biadih ini istilahnya dengan kekuasaan dong. Artinya dengan kekuasaan, dengan wewenang, dengan jabatan yang diberikan kepada polisi misalnya. Wa illam yastati' fa bilisanihi, kalau memang tidak ada kekuatan, tidak ada apa, ya itulah tugas kami, dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan bahasa, ya seperti termasuk dengan media-media hari ini. Yang paling parah itu yang terakhir, wa illam yastati', nggak bisa juga fa biqalbih. Jadi minimal melawanlah dengan hati kalau ada kemaksiatan, kebejatan. Ya mungkin di internal penegak hukum juga, ya bisa jadi juga kadang-kadang atasan juga bisa berbuat salah, ya kita bagaimana mau menindaknya, minimal kita lawanlah dengan hati. Tapi kata Nabi itu, zalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian di surah tetap di Ali Imran itu 110 diulang Allah lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kamu itu adalah sebaik-baik manusia yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau polisi ini juga bisa tegak lurus, bisa konsisten dan komitmen dengan tupoksinya, ya kriteria mereka itu adalah umat yang terbaik, khairul ummah. Jadi sebaik-baik manusia itu ya termasuk mereka, kriterianya dengan ulama, dengan kiai, dengan ustaz. Kenapa? Karena mereka itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mereka itulah sebagai garda terdepan untuk mengantisipasi kejahatan, kemaksiatan, kebejatan, dimanapun berada. Tapi yang mirisnya kita memang hari ini, kalau bisa kita ibaratkan, kalau rumah tangga, ulama, kiai itu ibarat mak, ibarat ibu di rumah yang sudah capek menasihati anaknya supaya jangan mencuri, supaya jangan berjudi, supaya jangan melakukan kejahatan, apalagi mabuk-mabukan. Tapi ayah yang mungkin bisa kita ibaratkan sebagai aparat keamanan, aparat kepolisian misalnya, tiba-tiba ayahnya sendiri dia larang, memang jangan kalian mencuri, tapi anaknya bisa melihat sendiri sang ayah juga mencuri. Kemudian ayah juga menyebutkan, ikut cakap emakmu itu, jangan kau mabuk-mabukan. Tapi anak dilihatnya juga, sang ayah juga, ya ayahku juga mabuk-mabukan. Artinya ini sebagai tamsilan ya bagi oknum-oknum polisi yang hari ini, yang seharusnya memang menegakkan kebenaran, yang seharusnya mencegah kemungkaran dan kemaksiatan, malah ada sebagian kecil ya yang merusak citra Polri ini, sehingga mata masyarakat, mata publik melihat polisi ini begitu bobroknya. Apalagi ya kita melihat ya, sesungguhnya kadang-kadang kita melihat pelanggaran itu dilakukan seolah-olah seperti kejahatan besar. Padahal ya misalnya pelanggaran itu ya kita bukan mentolerir, misalnya ada case pernah yang kita lihat di media, seorang polisi lalu lintas yang sampai mementung seorang pengendara sepeda motor misalnya, padahal itu kan hanya bersifat pelanggaran, tapi dilakukan penindakannya seperti itu sebuah kejahatan. Jadi diskriminasi terhadap hukum ini juga ini dilihat masyarakat, dilihat publik misalnya, ketidakadilan dalam
penegakan hukum itu yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi, sehingga hilanglah makna sebenarnya, hilang makna kebesaran dan kehormatan serta kemuliaan jabatan atau, tugas pokok yang begitu mulianya diemban kepada para polisi ini. Dan kalau misalnya polisi ini berlaku adil dibenci masyarakat, berlaku jujur dibenci masyarakat, saya kira memang itu sudah konsekuensinya. Kenapa? Karena memang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran itu memang sebagian kecil orang tidak suka. Tapi yang tidak suka itu kan hanya segelintir orang, bagi orang-orang yang pelaku-pelaku kejahatan. Tapi bagi orang-orang yang mungkin tidak terlibat dengan kejahatan, mereka akan sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih. Jadi apabila ada asumsi, apabila ada musim sekarang ini muncul isu, muncul desakan publik bahwa polisi ini sudah tidak perlu lagi atau dikembalikan ke bawah kekuasaan Kemendagri. Saya kira itu hanya sistem, tapi yang paling terpenting itu bagaimana polisi ini menyadari, dan saya yakin, kita yakin Bapak Prabowo Subianto yang konsisten dan komitmen terhadap penegakan hukum ini akan bisalah menertibkan kedisiplinan atau moralitas, akhlak dan etika para polisi-polisi ini. Dan yang terpenting saya kira memang adalah rekrutmen terhadap oknum-oknum aparat-aparat kepolisian ini. Saya kira tidak akan bisa kita tertibkan polisi ini, oknum-oknumnya tertib dan menegakkan hukum apabila memang sistem rekrutmen mereka begitu masuk juga, jika kalau misalnya sebagaimana kalau benar yang mungkin selama ini beredar, untuk masuk mungkin secabai itu harus punya uang 200 juta atau 300 juta. Padahal gaji mereka itu untuk pangkat apa ya, secaba lah misalnya bintara bintara pertama itu tidak lebih dari mungkin 5 atau 6 juta gajinya. Untuk mengembalikan 200-300 juta yang orang tuanya terpaksa menjual sawah, menjual kebun dan sebagainya, saya kira perlu berapa puluh tahun kalau mereka hanya makan gaji. Kemudian kita tahu juga bagaimana juga kalau ada yang mau masuk Akpol misalnya, yang harus membayar miliaran rupiah dengan gaji yang mereka mungkin hanya 10 juta dengan tunjangannya, mau berapa puluh tahun mereka akan mengembalikannya. Maka sebaiknya memang rekrutmen ini benar-benar diseleksi ke depannya. Dan saya beberapa tahun yang lalu sempat mendengar bahwa bagi orang-orang yang alumni pesantren itu diprioritaskan untuk bisa masuk menjadi aparat kepolisian. Saya kira ini sangat sangat baik karena memang akhlak moral dan mental itu menjadi satu pijakan awal untuk menjadi motivasi bagi seorang polisi bisa tegak lurus dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai aparat hukum, aparat ketertiban, dan aparat keamanan di masyarakat ini. Saya kira itu saja yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Sekali lagi, kita hanya berharap bagaimana nanti yang RUU Rencana Undang-Undang Polri yang kabarnya sedang dibahas di legislatif DPR RI bisa betul-betul mengatur, membatasi, serta memberi kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa ini, putra-putra yang punya akhlakul karimah, mental spiritual yang baik untuk bisa menjadi aparat kepolisian ini, sehingga ke depan peran dan fungsi Polri ini benar-benar menjadi presisi dan bisa menjadi harapan masyarakat untuk benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.